Kita lanjutkan dialog gagalnya Indonesia berkiprah di ajang SEA Games 2015. Sebelum ke narasumber, kita simak grafik berikut ini. Ini ada beberapa grafik mengenai SEA Games yang pernah diikuti oleh Indonesia. SEA Games Filipina 2005, Indonesia urutan kelima dengan 49 emas. Kemudian pada 2007, Indonesia urutan keempat dengan 56 medali emas, ini naik. SEA Games Laos 2009, Indonesia urutan ketiga, naik lagi. Tapi dengan jumlah medali emas yang masih sekitar 40-an ya, 43. Thailand masih memimpin. Dan pada SEA Games Indonesia 2011, Indonesia unggul dengan 182 medali emas, berada di urutan pertama. 2013 Indonesia jatuh lagi ke urutan 4 dengan 65 medali emas, ini di Myanmar, dan Thailand kembali berada di urutan pertama. Dan ini 2015 yang ya, perolehan medali emas sementara Indonesia masih 45, tapi kemungkinan ini akan bertambah 1 emas lagi ya Pak Suwarno ya, dari bulu tangkis ya. Oke, dan Indonesia berada di urutan kelima nampaknya. Dari 2005 hingga 2015 Indonesia memang hanya di Indonesia saja pernah menjadi urutan pertama. Pak Joko. Halo Pak Joko. Ya, selamat pagi. Ya, Pak Joko, ini kalau kita melihat perolehan medali, ini kalau melihat pada SEA Games sebelumnya di Indonesia, memang kita cukup hebat ya, perolehan medalinya cukup banyak. Tapi kalau dilihat dari SEA Games yang dilangsungkan di negara-negara lain, Indonesia sebetulnya perolehan medali emasnya itu tidak akan pernah sehebat pada saat di Indonesia. Nah, angka lebih dari 72 medali emas ini bukankah angka yang kurang realistis sebetulnya Pak Joko? Ya, sebetulnya begini, itu kan satu target yang harus kita terjemahkan bersama. Dengan ketercukupan waktu yang 1,5 tahun waktu itu, memang dengan model Pak Warno yang kehilangan 32 itu kan memang harus ada special treatment begitu. Ya. Bagaimana upaya dari angka yang hilang itu menjadi angka yang menjadi target kita. Nah, special treatment itulah yang perlu diterjemahkan oleh Pak Warno dan kawan-kawan sehingga akan bisa kita menghasilkan yang maksimal gitu loh Pak. Ya. Tapi Pak Joko, ini maaf, kalau misalkan kita mempersiapkan diri, bukankah negara lain juga mempersiapkan diri juga, artinya melakukan hal yang sama supaya mereka juga tetap mendapatkan medali emas? Angka perolehan misalkan kalau dari Myanmar 65 dikurangi 33, 32, itu bukankah berlipat 2 dengan angka 72? Bahkan kalau angkanya 90 hampir berlipat 3 targetnya. Ya memang. Jadi dari potensi yang kita miliki itu memang harus kita kaji secara detail gitu. Dari cabang-cabang nomor-nomor yang kira-kira memang dari aspek potensi tidak ada, nggak usahlah masuk di Prima, karena Prima itu kan elit atlet gitu ya. Sehingga anggaran yang tersedia memang bisa kita lakukan dengan skala prioritas begitu. Ya. Artinya, maaf Pak Joko, artinya sebetulnya pertanyaan saya, target emas itu berarti sudah mengukur potensi lawan kan? Oh ya. Oke, baik. Ya, ini kalau misalkan sudah memperkirakan potensi lawan, Pak Suwarno, menurut Anda apa yang membuat ini tidak tercapai, Pak Suwarno? Baik, jadi dengan upaya kita harus banyak hal ya yang kita lihat di situ. Satu pihak kita melihat ke dalam, satu pihak kita melihat calon lawan. Kalau kita lihat ke dalam, apa yang saya rasakan dan apa yang saya terapkan di dalam Prima itu, persiapan untuk SEA Games ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Asian Games tahun 2014. Kita mulai dari 1 Januari, kecuali 2 cabang. 2 cabang itu 1 Februari, yaitu layar dengan balap sepeda. Balap sepeda itu ada permasalahan di dalam tubuh organisasi PB Balap Sepeda, sedangkan layar intern yang susah untuk kita koordinasikan. Sehingga baru mulai per 1 Februari. Mulainya kami sudah per 1 Januari tahun 2015. Mayoritas cabur sudah kita lakukan per 1 Februari 2014, nyambung dengan apa yang sama-sama kita siapkan. Jadi sebetulnya persiapan ke SEA Games ini jauh lebih baik, dilihat dari startnya waktu. Terus yang kedua, dilihat dari segi dukungan, peralatan, perlengkapan, ini juga sudah lebih sedikit maju. Di tahun 2014 kita melakukan kegiatan
persiapan Asian Games dan lain sebagainya, Kemenpora itu 1 tahun tidak mampu untuk mengadakan alat perlengkapan. Untuk Asian Games Untuk itu? Asian Games. Jadi atlet kita menggunakan alat sendiri atau alat yang diberikan oleh PB yang jumlahnya PB juga pada umumnya tidak mempunyai kemampuan yang Dan baik. untuk SEA Games ini itu semua sudah Untuk dilengkapi? SEA Games ini sudah mulai ada. Dari awal tahun bahkan akhir tahun 2014, staf kami yang khusus berbicara tentang logistik dan perlengkapan ini sudah menyusun, kemudian didorong ke Kemenpora, diproses sesuai dengan prosedur. Kalau di tahun 2014 kami mengajukan satu kesatuan bulat, di mana gagal satu itu gagal semua, ternyata memang gagal. Kemudian kami berupaya untuk memecah. Dari anggaran yang ada dipecah menjadi 7 unit, yang sampai dengan bulan April itu bisa diselesaikan 5 unit. Nah, 2 unit itu baru Mei, dan itu waktunya sudah sangat Itu mepet sangat dengan mempengaruhi persiapan. pada prestasi Ya, atlet. sangat. Karena perlengkapan itu kan dipakai untuk latihan dan juga dipersiapkan untuk pertandingan. Kalau itu terbatas, sebagai contohnya panahan. Ya. Panahan, kalau momennya kita punya busurnya 10, kita tembakkan 10 tas, anak-anak itu atletnya maju. Kalau kita punya lebih, mungkin kan majunya sedikit, Lebih banyak ininya, nembaknya. actionnya, latihan trainingnya kan ini. Nah ini sebagai contohnya, contoh simpelnya seperti itu. Itu dikaitkan Dan panahan termasuk salah satu cabur yang gagal ya? salah satu cabur yang gagal. Mereka targetnya 3 atau dapatnya 1. Nah Pak Suwarno, sebetulnya angka 72, lebih dari 72 medali emas ini menurut Anda realistis atau enggak sebetulnya sebelum berangkat? Pada saat saya melihat evaluasi dengan target yang kita ambil dari Satlak Prima, kami sudah berhitung. Satlak Prima itu berdasarkan realita yang ada di lapangan dihadapkan dengan calon-calon lawan. Iya. Kalau dilihat dari kemungkinan mendapatkan 72 itu sangat jauh. Sangat jauh, Sangat artinya jauh. tidak realistis sebetulnya. Baik. Tidak realistis. Dan itu sudah saya sampaikan, kemungkinan seperti ini Pak. Udah gini aja Pak Warno. Jadi kaitannya dengan target ini, upaya untuk dalam rangka memacu atlet. Ya oke aja, monggo silakan. Tetapi kami bayangan untuk mendapatkan medali kira-kira seperti ini, secara realistis. Ternyata juga ada beberapa cabur yang gagal, tetapi saya juga masih tetap bangga karena ada beberapa cabur yang mereka prestasinya di luar Bahkan melewati kemampuan, target. melewati target. Sebagai contohnya judo. Ya. Judo targetnya tuh kami hanya 1 emas, mereka dapat 4 emas. Tetapi ya memang persiapannya bagus. Tapi nggak mungkin juga semua cabur itu seperti judo artinya melewati target kan ya? Oke. Ya banyak juga yang mereka gagal gitu. Baik, kita tanya ke Pak Joko. Pak Joko. Ya, Mas Danu. Ya, Pak Joko, ini kan sebetulnya sejak awal dari Satlak Prima itu menyampaikan bahwa target 72 bahkan lebih emas itu menjadi target yang tidak realistis sebetulnya, Pak Joko. Ini target itu kan sebuah cita-cita yang harus kita capai secara bersama-sama ya. Memang ada gap selisih antara 72 dengan angkanya Pak Warno waktu itu angka di 46. Kemudian setelah kita bedah ke kawan-kawan PP dan PB, Pak Warno punya data dari mulai 82 target dari PP dan PB. Kemudian turun sampai sekarang yang saya pegang target dari PB itu 71, Mas. Artinya target 71 itu kan dekat dengan target kita 72. Ya. Sehingga itulah yang harus kita sikapi secara bersama-sama, kesenjangan antara target 72 yang kita tetapkan dengan yang dimiliki modal Pak Warno 46. Kemudian kawan-kawan PB berani mengatakan 71. Nah, selisih itulah yang perlu tadi saya sampaikan, apa yang kita perlukan spesial. Baik. Ini info dari PBP maksudnya pengurus besar dari cabur-cabur ya, Pak ya? Ya. Kenapa? Yang dimaksud yang menyebut angka 71 ini adalah pengurus dari masing-masing cabur. Iya, betul. Misalnya ini kita angka, misalnya untuk panahan katakan, dia dari PB itu punya target katakan 3. Ya, dari 3. Ya. Kemudian dari Satlak dia memang hanya berani 2 mentargetkan. Nah, itulah. Angka selisih itulah yang perlu kita lakukan dengan yang tadi saya sebutkan sebagai special treatment apa sih untuk mendorong antara 40 menjadi 72. Kemudian bertengger di angka 71, itulah yang kita sebut dengan special treatment ya. Baik. Pak Joko, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi. Pemirsa, kita jeda sebentar, kita akan sambung sesaat lagi.